Shalom dan Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan saudaraku semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, tertulis di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Adapun latar belakang ayat renungan harian kita ini adalah ketika Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas kepada Saul melalui Samuel untuk menumpas habis Amalek. Namun ia tidak membunuh Agag raja Amalek dan ia membiarkan rakyat mengambil rampasan yang seharusnya tidak mereka ambil. Dalihnya adalah mereka akan menggunakan sebagian ternak yang direbut untuk persembahan kepada Tuhan. Lalu Samuel datang menegur Saul, namun dia mencoba membenarkan dirinya dengan alasan religius tersebut. Disitulah Samuel mengucapkan renungan kita ini. Memang memberi persembahan adalah hal yang baik, tetapi ada yang lebih penting, yaitu mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Perkenanan Tuhan datang bukan karena jumlah atau betapa baiknya persembahan menurut ukuran kita, tetapi dari ketaatan kita yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kata mendengarkan atau sema dalam bahasa Ibrani bukan sekedar mendengar suara lewat telinga, melainkan mendengar dengan sikap tunduk dan melakukannya. Mendengar suara Tuhan dan menaatinya secara penuh, itulah yang berkenan kepada Tuhan, bahkan lebih penting dari segala korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang mahal harganya, tetapi tanpa hati yang mau mendengar dan memperhatikan suara Tuhan, maka semua itu menjadi tidak bernilai di mata Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 17b, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Salah satu unsur penting dalam membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama adalah tentang mendengar dan memperhatikan dengan baik. Mendengar merupakan posisi yang sangat penting dalam membangun suatu hubungan. Misalnya dalam kehidupan bersama keluarga, teman dan saudara, harus ada waktu mendengar secara bergantian. Terlebih dalam berinteraksi kita kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika berbicara pada Tuhan maunya didengar oleh Tuhan, tapi terkadang tidak memberi kesempatan pada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita dengan segala keluhan dan keinginan kita ingin dijawab dan didengarkan oleh Tuhan, tapi lupa menjadi pendengar, bahkan terkadang tidak membuka hati untuk mengizinkan Tuhan berbicara pada kita. Banyak orang yang hanya ingin didengar tanpa ingin mendengar perkataan Tuhan. Kita sering mendominasi hubungan daripada menjadi pendengar yang baik. Maka melalui renungan kita, mari kita buka hati
untuk boleh mendengar dan memperhatikan dengan baik suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan dari kami, bahwa lebih baik mendengar dan memperhatikan suara-Mu daripada memberikan persembahan. Karena ketika kami mendengarkan suara-Mu dan memperhatikan suara-Mu, pastilah kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau tolonglah kami melakukan firman-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan, buat semua jemaat Tuhan, mulai dari kehidupan anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, yang sudah bersekolah, yang sudah kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan menolong dan memberkati keluarga-keluarga muda, bahkan keluarga yang belum mendapatkan Hagabeon. Tuhan terus menolong dan memberi kesabaran kepada mereka untuk sukacita jemaat-Mu karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati mereka. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan menolong mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan. Ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh aktivitas kami sepanjang satu hari ini, mari terus Engkau memberkati dan menolong kami. Dan berikan kami hati yang mendengar suara Tuhan, sehingga dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang dan saudaraku yang ingin menuliskan komentar, silakan tuliskan di dalam kolom komentar kita dengan tetap memegang moto kita dengan 3T, Topo, Tangihon, Tangiakon. Selamat pagi dan selamat mendengarkan suara Tuhan.